Hai, baca Alkitab lagi yuk. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, kalau kemarin kita bahas kejadian 1 ayat 1, hari ini kita bahas kejadian 1 ayat 2. Yang pertama kita belajar dari frasa bumi belum berbentuk dan kosong. Secara literal, bumi belum berbentuk dan kosong ini mempunyai makna yang sesungguhnya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi memang belum berbentuk. Jadi nggak tahu nih bentuknya bulat atau datar. Itu belakangan. Tapi yang jelas awal mula Allah menciptakan memang tidak ada bentuknya. Abstrak bisa dikatakan demikian. Dan kosong ini menunjukkan bahwa tidak ada kehidupan di dalamnya. Tidak ada kehidupan berarti tidak ada makhluk hidup tentunya. Kalau itu secara literal. Nah, selain itu frasa ini juga menunjukkan bahwa hampa, belum berbentuk dan kosong itu kesia-siaan, hampa, kekosongan, kesia-siaan. Ini gambaran bahwa kalau hati kita kosong, hati kita tidak ada isinya, maka hidup kita sia-sia. Hati kita tidak ada Allah tentunya, maka hidup kita sia-sia teman-teman. Nah, yang ada saat itu hanyalah kegelapan. Kegelapan yang menutupi samudra raya. Itu yang dikatakan Alkitab kita. Alkitab kita mengatakan yang ada hanya kegelapan yang menutupi samudra raya. Nah, samudra raya itu teman-teman kita bisa bayangkan bahwa itu menunjukkan bahwa bumi adalah air. Jadi materi bumi atau bumi diciptakan dari air, ya gitu kurang lebih lah. Sesuai sains, tidak melawan sains. Bumi tercipta bentuknya air. Nah, samudra raya kok bisa air? Kenapa? Jelas dari kata samudra. Tapi di sisi lain juga ayat ini menegaskan tadi, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Gelap gulita menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti samudra raya atau bumi ini yang ditutupi gelap gulita adalah air. Nah, itu bisa kita pahami demikian. Jadi jelas bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, berarti Allah menciptakan air yang sangat besar tentunya. Kenapa sangat besar? Kita bisa lihat dari kata samudra itu sendiri. Samudra itu kumpulan air yang sangat besar, luas dan dalam. Tentunya seperti itu. Tidak mungkin samudra cetek atau dangkal, ya kan? Kalau dangkal namanya gorong-gorong, bukan samudra, ya kan? Nah, itu yang dari frasa bumi belum berbentuk dan kosong. Nah, lalu di ayat 1 teman-teman, kalau kita masih ingat bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kita diperkenalkan siapa pencipta langit dan bumi. Dan di ayat kedua kita diperkenalkan apa wujud dari Allah itu sesungguhnya. Nah, ditegaskan bahwa roh Allah melayang-layang. Jadi di ayat 1 kita kenal siapa pencipta kita. Di ayat 2 kita tahu bentuk dari Allah, wujud dari Allah. Dan teks kita Kejadian 1 ayat 2 menunjukkan bahwa Allah itu roh. Nah, wujud dari roh tentu tidak bisa kita lihat, tapi kita tahu bahwa itu ada. Seperti dalam diri kita punya roh, tapi juga kita tidak pernah lihat roh kita seperti apa. Apa yang tidak kelihatan bukan berarti, apa yang tidak kelihatan itu bukan berarti tidak ada, tapi menunjukkan bahwa itu ada. Contohnya roh ini. So, Allah itu ada teman-teman, bentuknya roh. Jangan ragukan itu, karena Alkitab kita sendiri yang mengatakan. Nah,
Lalu frasa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Melayang-layang di sini jangan ditafsirkan atau jangan dibayangkan seperti melayang-layang atau gentayangan seperti hantu. Bukan demikian tentunya. Melayang-layang di sini mengindikasikan atau mengartikan, dapat kita bisa pahami teman-teman, bahwa melayang-layang itu tidak berdiam di satu tempat atau tidak berdiam di satu titik. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Dia melayang-layang dalam tanda petik, berpindah-pindah mengelilingi bumi, kurang lebih gitu. Mengelilingi langit dan bumi, mengelilingi ciptaannya. Setelah menciptakan, Dia tidak duduk di tahtanya, duduk pangku kaki, minum Coca-Cola, tidak demikian. Tapi habis bekerja dalam tanda kutip menciptakan itu langit dan bumi, Dia melayang-layang, roh Allah melayang-layang. Nah, itu tentang melayang-layang. Jadi nanti kalau kita baca terus tentang penciptaan ini, tentang di kitab Kejadian ini, kita bisa lihat ketika Allah selesai menciptakan, Dia tidak berhenti pangku kaki, duduk diam santai, tidak, melainkan Dia melihat bahwa semuanya itu baik. Di ayat 31 itu, bahwa Allah melihat semuanya sungguh amat baik. Dia melihat, berarti Dia mengelilingi, mengecek, mengontrol, kurang lebih gitu. Jadi Dia tidak lepas tangan. Selesai menciptakan, Dia tidak lepas tangan, terserah mau jadi apa, tidak. Tapi Dia mengontrol, Dia menguasai, berkuasa, memegang kendali, ibaratnya seperti itu. Nah, lalu yang menarik nih teman-teman, di ayat 2 ini ada frasa yaitu gelap gulita menutupi samudra raya, atau gelap gulita menutupi bumi. Nah, makna rohaninya teman-teman, gelap gulita ini bahwa kita tahu bahwa Allah tidak menciptakan gelap. Gelap itu ada saat itu. Allah tidak menciptakan gelap, justru Allah menciptakan terang. Di ayat selanjutnya nanti yang akan kita baca di lain kesempatan. Allah menciptakan terang tapi tidak menciptakan gelap. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, yang ada kegelapan yang menutupi. Jadi jelas, jangan ada pemahaman bahwa Allah menciptakan Allah menciptakan dosa, gitu kan? Ada yang beranggapan seperti itu, bahwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena Allah menciptakan dosa. Jelas tidak. Nyatanya di ayat ini, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, gelap gulita menutupi, dikatakan seperti itu. Jadi jangan pikir bahwa Allah menciptakan kegelapan, bahwa Allah menciptakan dosa. Jadi tidak ada itu. Justru Allah menciptakan terang, karena Allah itu sendiri terang. Nah, maka frasa roh Allah melayang-layang ini di atas permukaan air ini juga memiliki makna rohani, teman-teman. Kalau kita tahu bahwa Allah tidak menciptakan gelap, karena Allah itu terang, ya tentunya. Di sini dikatakan roh Allah melayang-layang berkeliling di atas permukaan air atau di atas samudra raya itu, teman-teman. Jadi kita bisa bayangkan, kalau secara literal kita bisa bayangkan Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, yang ada hanya kegelapan yang menutupi. Tapi Allah melayang-layang di atasnya, di atas samudra itu, permukaan air itu. Jadi maknanya bahwa meskipun kegelapan menutupi, meskipun kegelapan seolah-olah berkuasa atas bumi, atas samudra raya itu, tapi di atas segalanya tetap ada Allah yang maha kuasa. Allah tetap menguasai langit bumi itu, meskipun langit bumi ditutupi gelap, diselubungi oleh gelap, tapi Allah ada di atasnya. So, kalaupun kita jatuh di dalam dosa, teman-teman, dosa akan mencengkram kita. Kalau kita tidak bertobat, dosa akan menggenggam kita dan akibatnya maut, kata Paulus bilang. Tentu, tapi sesungguhnya sejatinya Allah tetap berkuasa atas hidup kita. Makanya mari segera bertobat supaya Allah
menciptakan terang dalam kehidupan kita yang sudah penuh kegelapan. Allah sanggup membuat hidup kita yang dikuasai gelap menjadi terang jika kita bertobat. Karena sesungguhnya Allah tetap maha kuasa. Jadi jangan ragu dengan Allah kita. Allahnya orang Kristen tentunya. Kita tahu bahwa Allah pencipta, tapi kita tahu juga bahwa Allah itu roh dan Allah itu maha kuasa. Gelap pun tidak bisa merebut kita kalau kita bertobat. Ingat itu baik-baik. Jangan sampai disalah tafsirkan bahwa kalau kita tidak bertobat kita tetap selamat. Bukan gitu. Tapi kita harus bertobat supaya Allah yang maha kuasa itu dapat memberikan terang kepada kita semua. Jadi teman-teman, itu yang bisa saya bagikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.